Selamat pagi dan shalom buat semua Bapak Ibu yang ada di Kupang, di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara atau melihat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tentang takut akan Tuhan. Saya akan mulai dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Ya, saya ulangi, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat satu kebenaran penting yang dikatakan berulang-ulang di dalam Alkitab, yaitu mengenai takut akan Tuhan. Menekankan di sini, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain, jadi selain, karena takut akan Tuhan, seperti Yesus dan para murid-muridnya dan para rasul-rasulnya dan juga para nabi kesusahan, mengalami aniaya, lalu mereka bertobat, lalu mereka takut akan Tuhan, baru dipulihkan. Jadi begitulah fenomenanya. Hidup dengan tidak takut akan Tuhan akan ada banyak masalah, akan ada banyak problema, akan ada banyak kesulitan-kesulitan, dan kita tidak bisa hidup menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi kebalikannya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Sebelum kita melihat apa sih dampak kita takut akan Tuhan, kita coba lebih dalam lagi bicara takut akan Tuhan ini. Jadi takut akan Tuhan ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, berarti kita hormat sama Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Banyak orang mengakui Tuhan adalah Tuhannya, tapi tidak hormat. Tidak beribadah kepada Tuhan, tidak jujur kepada Tuhan, tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga sikap-sikap yang benar, hidup di dalam dosa. Itu berarti tidak hormat kepada Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ketika orang mau melakukan sebuah kesalahan dan dosa dengan sengaja, Tuhan melihat. Kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukannya. Yusuf tidak mau mengikuti keinginan daripada istri Potifar untuk berzina, karena Yusuf adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Maka dia mengatakan, tidak sekali-kali aku menjamah istri dari Tuhanku sendiri, karena dia takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan juga diterjemahkan takut dan hormat kepada orang yang memiliki Potifar itu, yaitu suaminya. Nah, Bapak dan kasih Tuhan, jadi takut akan Tuhan itu berarti hormat. Sikapnya selalu hormat. Hormat di dalam segala hal. Hormat di dalam doa, hormat dalam penyembahan, hormat di dalam kehidupan. Dan takut akan Tuhan akan juga menjadi sebuah ketaatan. Karena kita takut akan Tuhan, maka kita bisa taat.
Kalau kita tidak punya sikap dan perasaan takut akan Tuhan, kita nggak tahu. Kita nggak bisa taat. Ya, kita anggap remeh itu dosa. Kita anggap biasa aja itu sebuah kesalahan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, maka kita mentaati apa yang Tuhan katakan. Ya, 10 hukum Taurat jelas dikatakan, ya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Maka kita akan tidak melakukannya karena kita takut akan Tuhan. Jangan menyembah Allah lain, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, kuduskan hari Sabat. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, maka kita lakukan itu. Tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, jangan bicara taat. Yesus taat sampai mati di kayu salib karena dia takut akan Tuhan. Dia mengikuti. Pernah waktu itu Yohanes mau membaptis Tuhan Yesus. Yohanes bilang, memegang tali kasutnya aja pun tidak layak. Tapi Yesus berkata, lakukanlah karena inilah yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi step by step, ya, proses by proses, Tuhan mentaati Tuhan. Tuhan mentaati Bapanya. Yesus mentaati Bapanya. Tidak ada yang diabaikan sampai titik terakhir di mana dia harus mati di kayu salib. Dia sempat berargumen dengan Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi tetap dia tidak mau mengikuti keinginannya sendiri. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Lalu dia berkata, jadilah kehendakmu. Jadi omong kosong kalau kita mau bicara taat, kalau kita tidak takut, ya. Ya, omong kosong juga kalau kita bicara taat kalau kita tidak punya sikap hormat kepada Tuhan. Menganggap dia Allah besar, Allah maha besar, Allah yang harus dihormati, harus disegani, harus dituruti, harus ditaati, ya. Kita nggak akan bisa melakukan itu kalau dasarnya tidak takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu juga berarti mengasihi Tuhan. Jadi aplikasi dari takut akan Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Ya, jadi nyambung semua. Hormat, taat, dan mengasihi Tuhan itu adalah bentuk kita takut akan Tuhan. Ya, Abraham diperintahkan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal. Dia hormat sekali sama bapaknya dan dia taati, dan dia juga mengasihi Tuhannya, ya, Allahnya, sehingga dia mengikuti dan melakukannya. Dia lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi anaknya yang tunggal. Tapi akhirnya anaknya yang tunggal tidak jadi korban bakaran karena Tuhan hanya mengetes dan menguji Abraham. Tapi kita melihat di sini sikap-sikap hamba Tuhan, sikap Nuh, ya. Nuh hormat kepada Tuhan, taat, suruh buat bahtera taat, aneh tapi dia lakukan. Ya, dia lakukan dengan sukacita karena dia mengasihi Tuhan. Ya. Dan akhirnya terbukti ada hujan berapa bulan sehingga terjadi air bah dan air menutupi semua bumi, dan hanya Nuh dan keluarga yang ada dalam bahtera itu yang hidup. Jadi dampak dari takut akan Tuhan, memberi hormat, taat, mengasihi Tuhan, itu membuat keadaan kita menjadi baik, saudara. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada banyak ayat-ayat yang bisa kita lihat di dalam Alkitab mengenai berkat atau akibat dari kita takut akan Tuhan. Saya mulai dari Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Dikatakan, siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi bayangkan, memang di dalam hidup ini ada begitu banyak jalan, dan kita sering tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih. Dan Tuhanlah yang tahu yang paling tepat, karena Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Dan orang yang takut akan Tuhan, Tuhan katakan kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi kehidupan kita tidak akan salah. Kehidupan kita tidak akan coba-coba. Kehidupan kita akan terus terpimpin
oleh Tuhan kalau kita takut akan Tuhan. Amin. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dikatakan selanjutnya. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu akan menetap dalam kebahagiaan. Mungkin ada masalah, mungkin ada problem, mungkin ada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, tapi yang Alkitab katakan dia akan menetap di dalam kebahagiaan. Artinya lebih banyak dia menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan, dan bahkan dikatakan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya. Dan dikatakan lagi di bawahnya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa. Jadi ada hubungan yang spesial antara Tuhan dengan manusia yang takut akan Tuhan, yang perasaannya takut akan Tuhan, yang sikapnya takut, yang perilakunya takut akan Tuhan, yang menghormati akan Tuhan, akan ditahukan perjanjiannya. Jadi ada hikmat tersendiri yang diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya sambung Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi mata Tuhan itu tertuju, ya, terfokus kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita mendapatkan perhatian yang spesial, ya, perhatian yang sangat khusus dari Tuhan kalau kita menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan nyatakan kasih setianya, ya, kemurahan dan kebaikannya. Nah, ini kita lihat di sini betapa banyaknya sekali hal-hal yang kita dapatkan ketika kita takut akan Tuhan, sampai Tuhan fokus kepada hidup kita. Jadi mendapat perhatian yang khusus, mendapat perhatian yang spesial. Bayangkan kalau kita mendapatkan satu perhatian dari ayah kita atau ibu kita atau orang pejabat atau pemimpin-pemimpin, maka kita akan terima berkat-berkat yang mereka akan berikan. Ini bukan manusia, tapi Tuhan. Mata Tuhan tertuju dan siap dengan kasih setianya untuk menolong kita. Ada lagi Mazmur 34 ayat 7 sampai 9. Dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Bayangkan, orang yang takut akan Tuhan itu di apa ya? Punya bodyguard malaikat-malaikat. Ya, ada yang menjagai, ada yang melindungi. Makanya orang yang takut akan Tuhan itu punya iman dan tidak takut ada dimanapun. Amin. Karena dia merasa yakin, merasa pede, merasa ada kekuatan yang menyertai dan melindungi dia. Jadi malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi Tuhan akan menjagai selalu. Saya berapa kali nyaris mengalami celaka, bahkan kematian, tetapi luput karena ada Tuhan dengan para malaikatnya yang melindungi. Ada campur tangan Tuhan, ada intervensi. Ya, beberapa kali dalam pelayanan, ya, iblis berusaha mau mencelakakan. Ada yang ngantuk lah, ada yang salah jalan dan sebagainya, mau masuk jurang, tetapi Tuhan melalui para malaikatnya menjaga dan meluputkan kita. Jadi luar biasa ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu lebih hebat dari bodyguard, lebih hebat dari security, lebih hebat dari pihak-pihak keamanan. Ya, karena ini malaikat ini supranatural. Jadi itu diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Lalu dikatakan lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan
hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kalau kita serba berkekurangan, kita bisa pertanyakan di mana kita takut akan Tuhannya. Karena takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Saya percaya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tidak akan berkekurangan. Perbaiki takut akan Tuhan kita dengan perasaan kita, dengan hormat kita, ya, dengan sikap kita, dengan perilaku kita. Jadi pertimbangkan baik-baik apapun yang akan kita lakukan sebelum kita lakukan dengan takut akan Tuhan, maka semuanya akan membawa kebaikan buat kita. Saya tak lanjut lagi, Mazmur 103 ayat 13-17. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sayang, saudara. Bayangkan kalau kita menyayangi orang bagaimana. Bayangkan kalau kita disayang orang bagaimana. Ini Tuhan kita yang akan menyayangi kita kalau kita takut akan Dia. Ya, tetapi kasih setia Tuhan dari selamanya sampai selamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kasih setianya selamanya sampai selama-lamanya buat orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Luar biasa takut akan Tuhan ini. Ya. Jadi kita harus perhatikan hidup kita supaya tetap berdiri dalam kondisi takut akan Tuhan, melihat Tuhan itu maha besar, maha dahsyat, maha tahu. Ya, kalau kita tahu Tuhan maha tahu, ya kita berbuat dosa seolah-olah tidak ada yang tahu, itu tidak takut akan Tuhan namanya. Ya. Karena Tuhan maha tahu, Tuhan maha adil. Kalau kita tidak adil, ya maka kita tidak menghormati Tuhan yang adil itu. Kalau kita hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran, maka kita tidak menghormati Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Itu berarti kita punya pribadi yang tidak takut akan Tuhan. Jadi jangan tanyakan kenapa saya tidak diberkati, kenapa keadaan saya tidak baik, kenapa saya susah terus, kenapa saya miskin terus, kenapa saya bla bla bla. Itu karena tidak takut akan Tuhan. Sebaliknya, kalau tidak takut akan Tuhan, tadi kita lihat begitu banyak janji-janji Tuhan. Yang terakhir saya mau bacakan dari Amsal pasal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Amin. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Jadi nggak usah, makanya apa sih yang Tuhan minta selain dari takut akan Tuhan. Dan kalau kita udah takut akan Tuhan, pasti kita hormat sama Tuhan. Kalau kita hormat sama Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita mengasihi Tuhan. Ya. Dan seterusnya kita juga akan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi saya ulangi Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ada banyak jerat maut ya di hadapan kita. Ya, ada banyak jebakan-jebakan di hadapan kita. Tetapi orang yang takut akan Tuhan tidak akan kena rancau jerat maut itu. Ya, terbaliknya dia menemukan cahaya, dia menemukan terang, dia menemukan sumber kehidupan. Ya demikian Bapak Ibu kasih Tuhan, betapa pentingnya takut akan Tuhan atas hidup kita. Jadi saya mengulangi, takut akan Tuhan adalah rahasia kehidupan yang berhasil dan maksimal. Pastikan kita menjadi pribadi yang perasaannya selalu takut akan Tuhan. Amin. Selalu punya sikap untuk takut akan Tuhan. Selalu mau melakukan yang berdasarkan takut akan Tuhan. Ya, maka kita akan melihat berkat-berkat yang luar biasa dari seseorang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan itu berarti hormat dan taat dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, maka keadaan kita akan menjadi baik senantiasa. Tuhan berkati kita semua. Marilah kita bersama-sama membangun kehidupan yang selalu takut akan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Musik boleh ke depan. Kita nyanyi Mataku Tertuju Padamu. Mungkin singer bisa bantu sama bass player. DJ. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu. Amin. Untuk membesarkan, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi, mataku tertuju padamu. Amin. Yes, haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu, ku mau selalu, yes, amin, menyenangkan hatimu. Amin Tuhan. Benar, kami ingin selalu menyenangkan hatimu. Kami mau belajar dan belajar terus takut akan Tuhan. Dan kami menjadi pribadi yang perasaannya, yang sikapnya, yang perilakunya selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni kami untuk hari-hari yang dimana kami tidak takut akan Tuhan. Keputusan kami semena-mena, tidak mempertimbangkan takut akan Tuhan, dan sehingga kami bersalah dan berdosa. Ampuni kami, dan kami mau mulai yang baru dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.